Dari mana pengetahuan perbintangan yang terdapat di dalam kalender pertanian tradisional? Apakah ada kaitannya dengan Atlantis? Apakah Indonesia merupakan Atlantis yang hilang? Tabi, halo teman-teman. Kali ini saya Adinu kembali di channel ini, tapi dengan konsep dan sajian yang berbeda. Sebelumnya saya berbagi tentang tips-tips pertanian organik, membuat pupuk, pestisida, dan lain sebagainya. Tapi kali ini saya mencoba format baru dengan cara bercerita. Saya akan menyajikan berbagai informasi yang menarik terkait pertanian. Karena saat ini kita masuk di musim menanam. Ani turitana. Kalian pernah mendengar kata Pranata-mangsa? Pernah dengar kutika atau katika? Oke, mungkin dari kalian tidak terlalu familiar dengan kata itu. Kata tersebut merupakan nama dari kalender pertanian tradisional yang dimiliki oleh suku-suku di Indonesia. Kalau Pranata-mangsa itu berasal dari Jawa, sedangkan katika dari Bali dan kutika dari Sulawesi Tengah. Atau kalian pernah dengar kalender pertanian lain dari suku-suku yang ada di Nusantara? Boleh komen di bawah. Tentu saja ada banyak sekali kalender pertanian tradisional yang dimiliki suku-suku yang ada di Nusantara. Pranata-mangsa, ada katika atau kutika. Nah, mungkin dari kalian semua pernah mendengar nama-nama lain. Nah, kalender pertanian ini sendiri merupakan suatu konsep penanggalan dalam pertanian. Nah, penanggalan ini yang kemudian menentukan sistem tanam, kapan mulai menanam, kapan mulai mengolah tanah, dan hingga juga digunakan oleh nelayan untuk melaut. Terdapat berbagai jenis kalender pertanian yang digunakan masyarakat dari dulu dan beberapa masih menggunakan hingga saat ini. Kalender pertanian sendiri berdasarkan perhitungan astronomi, di mana masyarakat kuno atau leluhur kita menggunakan perbintangan untuk menentukan waktu dalam sistem penanggalan pertanian, termasuk mengamati tanda-tanda alam seperti perilaku hewan yang ada di sekitar petani dan juga perilaku tumbuhan. Jadi tentu saja sejak zaman dulu leluhur kita atau nenek moyang kita sudah memiliki pengetahuan yang begitu besar dan mendalam terkait dengan ilmu perbintangan dalam menentukan waktu tanam dan bahkan juga digunakan untuk melaut. Yang menarik dari kalender pertanian adalah metode yang digunakan, yaitu menggunakan metode pengamatan. Dan menurut saya metode ini merupakan metode yang sangat maju dan digunakan atau hasil dari peradaban maju pada saat itu. Karena dengan metode tersebut, para leluhur atau nenek moyang kita mampu menciptakan sebuah sistem penanggalan pertanian tradisional. Tentu saja mereka memiliki kemampuan pengamatan yang sangat baik. Jika pengetahuan kalender pertanian tradisional berasal dari peradaban yang maju, kita bisa membayangkan teknologi apa yang mereka gunakan pada saat itu. Kalau saat ini kita punya teleskop canggih yang bisa mengamati perbintangan dan punya banyak teknologi untuk mengamati alam sekitar kita. Jika masyarakat pada saat itu sudah maju dan berkembang, bahkan mungkin lebih memiliki teknologi dibandingkan dari sekarang, tentu saja mereka memiliki sebuah teknologi yang sangat canggih sehingga mampu menghasilkan sebuah kalender pertanian tradisional yang menggunakan sistem perhitungan berdasarkan perbintangan atau astronomi. Terus apakah dengan bukti bahwa kita memiliki kalender pertanian tradisional yang menggunakan sistem yang begitu maju adalah sisa peninggalan dari negeri Atlantis yang hilang? Jawabannya bisa saja iya, bisa juga tidak, karena harus ada pembuktian lebih lanjut. Jadi catatan pertama yang bisa ditemui tentang negeri Atlantis terdapat pada catatan yang dikemukakan oleh Plato. Plato menggambarkan bahwa Atlantis menjadi sebuah negeri yang sangat maju dan berkembang secara budaya, teknologi, termasuk pertanian, dan sangat makmur. Negeri Atlantis yang hilang, berdasarkan catatan dari Plato tersebut, menimbulkan banyak sekali rasa penasaran, dan salah satu ilmuwan yang memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap Atlantis adalah Arcio Santos, merupakan seorang ilmuwan dan peneliti asal Brazil. Melalui penelitiannya, akhirnya Arcio Santos menulis sebuah buku dengan judul Atlantis: The Lost Continent Finally Found. Nah, menurut Arcio Santos, Indonesia memenuhi syarat dari karakter
gambaran Atlantis yang hilang, karena Indonesia terdiri dari berbagai macam pulau, ribuan pulau, dan dikelilingi oleh laut dalam. Kemudian Indonesia juga merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak gunung api. Sebab hilangnya Atlantis diprediksikan akibat dari letusan gunung api yang sangat besar dan sangat dahsyat pada masa itu. Sehingga Atlantis menjadi suatu negeri yang tenggelam ke dasar samudera. Dari budaya, Indonesia dianggap memiliki kemiripan dengan gambaran Atlantis, di mana gambaran dari kebudayaan kuno Indonesia itu sangat-sangat dekat dengan apa yang digambarkan tentang negeri Atlantis. Indonesia memiliki peninggalan purbakala yang bentuknya mirip dengan piramida. Nah, salah satu penemuan yang cukup mencengangkan baru-baru ini adalah dengan ditemukannya Gunung Padang, dan dianggap oleh sebagian ahli adalah sebuah piramid yang sangat besar dan lebih tua dari piramid Giza yang ada di Mesir. Berdasarkan publikasi yang dilakukan pada bulan Oktober tahun 2023 di Archaeological Prospection, menyatakan bahwa inti terdalam dari Gunung Padang yang dianggap sebagai piramida tertua dan terbesar tersebut memiliki usia 27.000 tahun sebelum Masehi. Atau dapat dikatakan piramida tersebut dibangun pada masa zaman es. Kemudian Profesor Arsios Santos juga menyatakan bahwa terdapat temuan geologis dan arkeologi yang dapat membuktikan bahwa Atlantis ada di Indonesia. Buktinya bahwa banyak sekali bangunan-bangunan yang belum teridentifikasi atau bentuk-bentuk bangunan seperti piramid yang belum teridentifikasi yang berada di dasar laut perairan Indonesia. Seperti terdapat di perairan Laut Jawa, terdapat bentuk piramid dan juga bangunan-bangunan menyerupai candi di perairan Sulawesi dan Bali. Hal ini dikemukakan oleh banyak sekali penyelam yang menjadi saksi mata dari bentuk-bentuk yang dianggap tidak dibentuk secara alami, tapi seperti dilakukan oleh manusia. Nah, salah satu bukti yang menurut Arsios Santos yang membuktikan bahwa Atlantis ada di Indonesia, adanya bukti letusan gunung api purba Toba sekitar 74.000 tahun yang lalu, yang dianggap menyebabkan terjadinya banjir bah yang banyak diceritakan dalam Alkitab atau kitab-kitab agama yang ada di dunia saat ini. Nah, hal itu yang kemudian meyakinkan Arsios Santos bahwa Atlantis ada di Indonesia. Jadi kita bisa membayangkan seberapa maju dan berkembangnya Atlantis pada masa itu. Tentu saja hal ini dapat kita pastikan dengan negeri semaju dan seberkembang itu, maka ilmu pengetahuan juga ikut berkembang, termasuk ilmu pengetahuan dalam pertanian. Nah, kalau kita membayangkan bahwa ini hanya sekedar asumsi atau opini saya bahwa kalender pertanian yang ada saat ini hanya sebagian kecil dari kemajuan pengetahuan dan teknologi yang ada bersama masyarakat Atlantis pada saat itu, yang tersisa dari banjir bah yang diceritakan akibat dari letusan gunung api Toba. Kenapa? Karena kalender pertanian tradisional menurut saya sebuah pengetahuan yang sangat tinggi, yang sangat baik yang dimiliki oleh suku-suku yang ada di Nusantara. Dan dari semua suku-suku yang ada memiliki hampir semuanya memiliki kalender pertanian tradisional mereka dengan berbagai macam nama. Kalender pertanian tradisional yang dimiliki oleh suku-suku di Indonesia pada dasarnya memiliki prinsip yang sama, yaitu kemampuan mengamati alam sekitar, mengamati benda-benda di langit, mengamati lingkungan sekitar, perilaku hewan, perilaku tumbuhan. Nah, ini yang kemudian menjadi sangat menarik untuk dibahas karena kemampuan mengamati itu sendiri merupakan hasil dari kebudayaan dan pemahaman serta kesadaran oleh seseorang jika telah mencapai pengetahuan yang sangat tinggi. Kita membayangkan saja bahwa hasil dari kalender pertanian tradisional ini sendiri merupakan hasil pengetahuan dan perkembangan ilmu pengetahuan masyarakat Nusantara pada masa itu. Karena bisa kita bayangkan masyarakat kita, para leluhur mampu mengamati posisi bintang, mampu mengamati perilaku tumbuhan, arah mata angin, dan lain sebagainya. Dan kemudian hal itu menjadi dasar mereka untuk menentukan kapan waktu menanam, kapan waktu untuk memulai pertanian.
Ini kan merupakan sesuatu yang sangat luar biasa, pengetahuan yang dimiliki oleh leluhur kita pada masa itu dan masih diteruskan hingga saat ini. Karena masih dipraktekkan oleh beberapa komunitas petani yang ada di Indonesia. Walaupun ya kenyataannya tidak banyak lagi petani ingin menggunakan kalender pertanian. Karena menurut mereka kalender pertanian sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai lagi dengan kondisi dan situasi yang ada saat ini. Dengan hampir sebagian besar petani di Indonesia mulai merasa bahwa kalender pertanian tradisional tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini, menurut saya ini adalah titik di mana kita mulai ketinggalan secara ilmu pengetahuan dan proses berpikir. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kalender pertanian tradisional sekali lagi prinsipnya adalah mengamati. Yang harus dilakukan adalah bagaimana membangun pengetahuan itu, kemudian mengaplikasikannya dalam kehidupan petani. Bisa jadi perubahan yang secara drastis di sekitar kita. Tentu saja, petani yang memahami prinsip kalender pertanian tradisional akan sadar betul terjadi perubahan-perubahan seperti itu. Nah, perubahan-perubahan seperti itulah yang kemudian akan memberikan pengetahuan, memberikan dasar dalam menentukan bagaimana sistem penanggalan pertanian. Celakanya kalau petani menganggap bahwa kalender pertanian ini ketinggalan zaman karena apa yang dinyatakan sebelumnya, misalnya terkait dengan tanda-tanda alam, posisi bintang tertentu di malam hari yang bisa diamati sebagai pertanda bahwa akan masuknya musim hujan, atau perilaku tumbuhan tertentu yang berbunga dan dapat dinyatakan sebagai waktunya untuk menanam, tapi ternyata tidak berbunga atau posisi bintangnya juga tidak sesuai dengan apa yang diketahui sebelumnya. Nah, di sini sebenarnya peran dari mengamati dan menyesuaikan dengan situasi dan konteks yang ada saat ini. Saat petani merasa bahwa kalender pertanian tradisional tidak relevan lagi dan hanya berpatokan pada pengetahuan atau bentuk yang ditawarkan sebelumnya, menurut saya disitulah kekeliruan dari pemahaman atas kalender pertanian tradisional. Karena sekali lagi kalender pertanian tradisional menawarkan sebuah metode pengamatan terhadap alam semesta. Sampai di sini apakah kalian setuju dengan pernyataan tersebut? Tentu saja hal ini hanya opini saya terkait dengan kalender pertanian tradisional. Kalender pertanian tradisional adalah sebuah metode yang ditawarkan oleh para leluhur kita atau nenek moyang kita bagi kita generasi selanjutnya untuk memahami lingkungan di sekitar kita. Jadi, pengetahuan yang ada pada masa itu bisa jadi berubah akibat dari perubahan situasi, perubahan alam, kondisi masyarakat, dan lain sebagainya yang tentu saja kita harus sesuaikan dengan kondisi saat ini. Sehingga yang terpenting dari kalender pertanian tradisional adalah bukan apa yang disampaikan dalam kalender itu, tetapi kemampuan kita untuk mengamati, mengobservasi situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita. Jadi kalau seandainya dikatakan bahwa tidak relevan lagi dengan kondisi sekarang, menurut saya sangat bisa kita bantah. Dampak lain akibat dari masyarakat petani meninggalkan pengetahuan tradisional, salah satunya adalah kalender pertanian tradisional itu sendiri adalah kemampuan kita sebagai petani yang dulunya dimiliki oleh leluhur kita yang sangat sensitif terhadap perubahan sekitarnya, memiliki intuisi yang kuat, memiliki hubungan dengan alam yang sangat dekat, akhirnya lambat laun juga hilang dan sangat sulit kita temui di masyarakat petani saat ini. Kenapa? Karena saat ini petani sangat dimanjakan dengan pestisida kimia, pupuk kimia, dan hal-hal yang lain yang tentu saja itu berdampak terhadap kemampuan petani dalam mengembangkan pemikirannya, mengembangkan kreativitasnya, dan mengembangkan metode-metode yang sesuai dengan kondisi saat ini. Jadi menurut saya bahwa masyarakat Nusantara memiliki sebuah peradaban yang sangat maju. Mungkin namanya bukan Atlantis atau dengan nama yang lain, tapi kita yakin bahwa masyarakat di Nusantara memiliki sebuah peradaban yang maju terbukti dari peninggalan yang saat ini bisa kita temui. Dan menurut saya salah satu peninggalan yang cukup mengagumkan adalah adanya kalender pertanian tradisional yang menggunakan sistem astronomi dan juga mengamati
perilaku tumbuhan dan hewan yang ada di sekitar. Lagi menurut saya hal ini perlu kita lihat kembali sebagai generasi muda, dan siapa saja yang tertarik ingin kembali melihat dan memajukan pengetahuan tradisional kita, kearifan lokal kita, maka mungkin bisa dimulai dari kalender pertanian. Untuk kalian mungkin yang memiliki informasi lain yang sesuai dengan apa yang kita bahas hari ini, sangat boleh komen di bawah. Jika ada kritikan, saran terkait dengan apa yang saya sampaikan atau kurang tepat dan terjadi misinformasi, mohon juga dikoreksi di bawah, karena saya sangat senang untuk memperbaiki kembali di masa yang akan datang sehingga video ini atau channel ini bisa terus maju dan berkembang. Saja saya ingin kalian untuk memberikan dukungan, like, comment, share, and subscribe channel ini sehingga saya makin semangat untuk memproduksi konten-konten lain di kemudian hari. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Tabe. Ani turita